Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eh, Halo guys, gimana kabar sobat Historia pada malam ini? Kita kembali lagi nih Cerebro Historia dengan konten-konten yang insya Allah akan menarik untuk dibaca dan diketahui oleh para kaum milenial maupun Z sekarang ini. Eh, Pada malam ini kita akan menemani malam kalian yang sangat hangat walaupun di luar rumah saya angin-angin dingin, angin-angin sepoi lah gitu. Angin-angin malam ya, Mas Bahanongol. Oke, langsung saja malam ini kita akan membahas sebuah peristiwa yang dimana peristiwa ini menentukan jalan berubahnya sejarah juga. Yang dimana yang akan kita bahas di sini adalah Perang Diponegoro yang terjadi pada tahun 1825 sampai 1830. Nah, untuk sebenarnya dalam perang ini istilahnya kalau kita bilang masih dipimpin oleh dua gubernur jenderal yang bernama Dubus Gisignis dan masuk ke periode Johannes van den Bosch, tapi tidak istilahnya tidak melewati dalam masa jabatan yang lebih jauh. Jadi kayak cuman peralihan aja gitu, tapi ketika peralihan tersebut masih terjadi perang Diponegoro tersebut. Nah, yang kita kenal dengan nama Perang Jawa. Perang Jawa ini merupakan perang yang sangat-sangat membuat negeri Belanda itu sampai hampir kehabisan uang kas ya. Gara-gara perang ini dibiayai sangat besar dibanding perang-perang dengan pahlawan-pahlawan kita yang lain. Malam ini saya adalah Dwi Ananto Kusumo selaku co-founder Cerebro Historia dan saya Muhammad Aulia sebagai founder Cerebro Historia, bisa panggil saya Aulia dan bisa panggil saya Nanto atau Dwi, terserahlah kalian enaknya gimana. Ya bro ya. Jelas lah. Jadi begini bro, sebenarnya perang Diponegoro ini perang apa sih kok sampai membuat pemerintah Belanda itu kehabisan uang kas negaranya gitu loh bro. Jadi perang Diponegoro itu kan banyak faktor ya, banyak faktor yang terkumpul semua. Jadi istilahnya kalau kita bahasa kerennya adalah bom waktu atau apa sih, semacam peristiwa yang istilahnya sudah pengen lama tercipta tapi ditahan-tahan dan akhirnya pecah di tahun 1825 itu gitu loh. Aduh, itu istilahnya tuh kayak orang nahan berak lama-lama tuh dor begitu Iya, ya bro ya. betul. Jadi itu semua itu apa ya? Semua kejadian, semua kekecewaan, semua ambisi juga itu terjadi di perang tersebut. Jadi ada rasa-rasa kesal, marah, kecewa, bahkan ingin membunuh para koloni-koloni Belanda atau tentara-tentara Belanda yang ada di Indonesia ya. Betul. Jadi apa ya bisa kita bilang ini juga merupakan suka dibilang perang besar. Perang besar. Iya. Jadi gini ya Bro Aul ya. Itu kenapa sih faktor atau latar belakangnya mereka tuh bisa perang gitu loh. Itu kenapa bro? Bisa dijelaskan mungkin ya? Ya, kalau faktor mungkin video ini akan cukup panjang ya kalau kita jelaskan secara detail. Nanti bisa sambil tidur lagi nonton. Iya, karena memang ini kemungkinan karena Diponegoro adalah sosok yang cukup berkarisma ya di mata bukan sekedar orang Jawa tapi di seluruh orang Indonesia ya. Siapa sih nggak kenal Diponegoro ya kan? Jadi perang ini tuh sangat spesial di mata orang Indonesia dan orang Banten sendiri. Nah, kenapa tuh bro bisa dibilang spesial itu kenapa? Spesial karena ini adalah perang terakhir di Jawa yang merupakan perang paling besar. Kita lihat kan setelah perang Diponegoro tidak ada perang lagi. Oh, jadi setelah peperangan yang sangat besar itu, kalau saya berpikir gini bro ya. Setelah berperang besar itu sangat mengubah
apa istilahnya, cendekiawan-cendekiawan di Belanda kali ya. Ya, Dan bahkan yang saya pahami juga kaum liberal yang ada di Belanda sana parlemen itu sangat menentang yang namanya apa ya namanya tuh kalau kita boleh tahu ya namanya ini apa sih kekerasan atau tanam paksa juga. tanam paksa bro yang sudah kemarin kita bahas nggak sih Betul, di video sebelumnya. Iya. Nah, ceritanya gimana sih kok perang ini bisa terjadi gitu dari faktor sampai mungkin jalannya peperangan hingga akhirnya seperti apa endingnya gitu. Jadi kan kalau kita apa ya melihat video sebelumnya mungkin para teman-teman bisa lihat video sebelumnya menang paksa itu masih ada kaitan dengan pembahasan kita pada hari ini ya jadi kita bisa saksikan bahwa Raffles ya kembali kita bahas soal Raffles jadi tindakan Raffles itu sangat mempengaruhi kondisi masyarakat Hindia Belanda ya saat itu gitu loh jadi pada saat itu berbagai pihak, terutama bangsawan, ya, itu banyak sekali dirugikan karena pengenalan mata uang dan pembubaran feodalisme, ya kan, seperti yang kita bahas sebelumnya. Jadi ketika mereka melihat sebuah kesempatan bahwa Inggris sudah hilang, sudah pergi, dan Belanda kembali ke sini, mereka mencoba mengembalikan tatanan lama. Makanya kalau di buku Peter Carey yang berjudul Kuasa Ramalan, ya itu dibilang akhir dari tatanan lama. Itu adalah jelas loh. Jadi perang Jawa ini adalah akhir tatanan lama karena tatanan baru akan tercipta setelah perang itu. Berarti istilahnya di sini adalah revolusi of Dutch Indies kali ya. Iya, betul sekali. Ini sangat vital, krusial, sangat apa ya, game changing. Oh, game changing atau permainan perubahan lah ya. Betul sekali. Ini bukan perang sekedar apa ya, bukan sekedar menumpahkan darah, sekedar main licik, bukan seperti itu. Ini lebih jauh dari soal hanya sekedar hidup atau mati, jauh dari itu. Ini soal masalah ada gengsi juga, masalah dendam juga, gitu loh. Nah, jadi di sini sebenarnya yang kita kenal pemimpinnya ya itu bahkan mungkin kalau kalian sekolah itu mungkin yang masih SD kali ya itu di apa namanya ditempel foto-foto pahlawan. Nah salah satunya pahlawan yang ditempel adalah Diponegoro yang dimana perang ini adalah perang yang sangat besar. Kenapa kita bisa bilang besar juga ya bro ya? Mungkin ini dari analisis saya aja. Karena perang ini memakai sistem perlawanan yang bernama gerilya, yang dimana medan negara kita ini adalah hutan tropis. Jadi sangat diuntungkan sekali orang-orang kita ini ya Diponegoro ini dan para pasukannya diuntungkan karena diuntungkan kenapa? Tentara yang melawan atau apa battle of apa sih kalau kita bilang namanya The Battle of Diponegoro gitu ya itu kita diuntungkan karena apa? Karena tadi gerilya dan yang berperang adalah orang-orang Belanda yang dimana orang-orang Belanda ini medannya bukan medan yang di Sumatera, bukan guys, tapi medan perang ya bro, medan perang yang dihadapi oleh tentara-tentara Belanda atau kita bilang apa sih namanya ya mereka tuh Londo Ireng kali ya. Londo Ireng itu orang kita ya yang berpihak ke Belanda ya. Londo Ireng itu bisa dibilang orang kita tapi mungkin ini perlu penjelasan lebih lanjut di video lain. Selanjutnya ya, tunggu konten kita lagi yang lainnya. Nah, karena medannya adalah hutan, maka kesulitan. Karena medan Eropa dengan Asia atau khusus Asia Tenggara kita yang karena tinggal di Indonesia itu sangat jauh sekali bro. Betul. Kalau di sana di Eropa itu dingin, terus apalagi ya gelap,
terus tidak banyak belukar. Beda dengan medan peperangan kita di sini. Medan kita itu banyak belukarnya, banyak hewan-hewan ganasnya. Mungkin kalau kita lihat ya, nyamuk aja mungkin di tahun segitu bisa segede ini kali ya, kira-kira ya. Ini hanya apa ya, hanya imajinasi bohong saja lah, karena saya sesungguhnya tidak tahu. Nah itu kan ketika kita melihat hewan-hewan seperti ojek kita ngeri, tapi itu makanan buat orang kita. Orang kita sangat menguasai medan dan sangat mudah untuk membuat jebakan-jebakan yang nantinya jebakan tersebut sangat mematikan. Nah dari perang ini sendiri juga sebenarnya ini cukup membuat, bukan cukup lagi, tapi membuat Belanda kewalahan habis. Di samping harus mengeluarkan biaya yang besar dan juga harus mengeluarkan pasukan yang besar dan pastinya akan mengeluarkan logistik yang besar juga tentunya, bro. Mungkin dari perang ini gimana sih ya kira-kira itu endingnya, atau mungkin menjelang akhir perang itu seperti apa ya? Endingnya, jadi kan sebenarnya perang Jawa ini atau perang Diponegoro itu terbagi dua babak sebenarnya. Ada dua babak. Seperti sepak bola aja. Ya. Kalau Mas Tanto ini kan suka Arsenal nih ya, kita bahas seperti sepak bola. Jadi tahun 1825 sampai 1827 itu Diponegoro menguasai Medan. Jadi di sini Diponegoro istilahnya kayak Jerman awal-awal ya. Iya, sangat menguasai sekali. Betul. Karena cukup kewalahan lah. Tetapi ada satu orang ya, nah saya agak lupa penyebutannya, namanya Mayor Jenderal Kochonius. Itu orang Belanda yang sangat brilian. Dia menemukan istilahnya yang kita kenal di buku pelajaran itu sel konsentrasi. Kayaknya saya pernah dengar ya, bro, tapi agak lupa itu apa ya maksudnya. Jadi maksudnya di setiap daerah yang dikuasai oleh Belanda dibikin semi benteng. Bukan benteng besar ya, semi benteng kecil gitu loh. Jangan-jangan para pasukan kita membuat menjadi terpecah belah seperti itu. Iya, jadi dipersempit. Gerakan Diponegoro ketika ada benteng-benteng itu dipersempit. Jadi itu istilahnya anti dari gerilya gitu loh. Jadi ada gerilya pasti ada antinya. Iya. Ada penangkalnya lah istilahnya ya. Iya gitu. Jadi ketika Belanda jadi Kochonius ini ternyata dia bukan walaupun dia tentara tentunya ya, dia ternyata orang teknik. Ya memang sih kalau di mana-mana tentara itu sangat dibutuhkan teknik ya. Iya, jadi dia sangat jago membangun dengan cepat ya, latih pasukannya itu justru membangun benteng dengan singkat. Bahkan ya benteng itu bisa berdiri kurang dari seminggu. Benteng guys, benteng yang benteng itu nggak mungkin kecil zaman segini nih, enggak, pasti tinggi. Tapi masa seminggu sih bro? Iya. Ini sepertinya harus lebih mesti ada wisata sejarah nih kayaknya kita untuk lihat langsung ya, karena kita juga belum pernah lihat ya kan ya. Jadi ini handal sekali ketika kebetulan juga Saktek ini melemahkan para pasukan Diponegoro, di mana Kiai Mojo itu seorang ulama karismatik yang mendukung Diponegoro akhirnya menyerah, satu persatu menyerah karena dengan sistem ini. Dan Belanda juga menawarkan reward ya, semacam reward. Jadi kalau siapa menemukan Diponegoro akan dapat duit sekian. Biasanya orang kita sangat tergiur. Nah, karena hal tergiur tersebut jadi membuat orang-orang kita yang tadinya berjuang melawan jadi berpihak. Ya itu memang ya nggak bisa dipungkiri ya, memang itu adalah manusia ya gue ya. Iya, manusia kalau dikasih reward pasti tergiur. Pasti sobat di sini kalau dikasih hadiah pasti tergiur. Enggak, bohong aja, enggak bos. Mungkin rewardnya nggak main-main, lumayan besar. Wah, apalagi gede duitnya bro. Maaf. Biasa sekitar ribuan gulden, saya lupa. Wah, kalau dirupiahin berapa kali ya bro? Iya, lumayan itu ribuan gulden lah, bukan hanya 10 atau 100 gulden. Gitu loh. Untuk menangkap sang
pahlawan di Ponorogo ini gitu loh. Itu kalau nggak salah di Ponorogo dibantu oleh Sentot Alibasya nggak sih? Betul. Apa kalau nggak salah dia juga menyerah ya? Untuk Alibasa dia lebih tepatnya menyerah setelah diiming-imingin jabatan juga. Aduh, kayaknya sih seperti hari ini ya, Iya. dikasih sesuatu hari reward itu membuat kita lupa diri gitu. Betul. Jadi istilahnya tadinya kita cuman apa ya kalau dibilang ya kita hanya orang biasa gitu, Iya. terus tiba-tiba mendapatkan reward yang ya kalau kita mungkin kita compare di sini kita nggak tahu ya berapa gulden sekarang ke Betul. rupiah, kita nggak tahu ya karena zaman dulu dengan zaman sekarang udah pasti berbeda Betul. perhitungannya. Misalkan kita dikasih 100 juta deh rupiah nih, kita orang biasa gitu, orang biasa aja gitu, yang tidur makan gitu, tiba-tiba dapat reward jadi kayak wah mau nih gue kayak gitu udah pasti. Betul. Ya kita sih nggak pernah mau membohongi diri lah ya. Iya, kita nggak munafik lah ya. Munafik lah ya, karena saya juga manusia ya bro, juga manusia, kecuali dia bukan manusia itu sih serem guys. Aduh jangan dong. Antok main ampun Antok. Enggak saya tayangin ente, mau nggak? Iya gitu. Jadi Oke, jadi Sentot Alibasya itu sudah dikasih ya gimana ya, orang sudah lama-lama di hutan ya perang, tiba-tiba jenuh sekali, jadi dikasih jabatan dan digaji. Wah, siapa yang nggak mau kayak gitu? Gaji lumayan nggak kan? Apa dia itu tidak apa ya istilah tidak ditahan, dia tidak tahan. Tidak ditahan, maksudnya tidak ditangkap. Jadi dia kalau Belanda bilang kamu menyerah, kami melakukan kamu dengan baik-baik. Apa itu betul dilakukan? Betul. Jadi Alibasa itu dikembalikan status bangsawannya kalau tidak salah, tapi dia langsung diterjunkan ke Sumatera Barat untuk melawan Imam Bonjol. Oh, berarti nanti berlanjut ini. Iya, nanti kita ada pembahasan lain ya. Nanti lah ya. Panjang itu. Video ini nggak akan sempat. Nggak bakalan kelar. Mau 10 hari ngekaji nggak bakalan kelar. Iya. Karena sejarah itu bersifat kontinu ya. Iya. Jadi peristiwa hari ini A, besok yang B, besok yang C, ini ketiga pasti apa namanya saling berkaitan. Ya. Oke, mungkin saya akan bantu atau nambahin ya. Jadi ending dari perang ini itu menyedihkan. Itu kalau kita bilang bahasanya ditipu. Ditipu kenapa? Ditipunya adalah itu di saat bulan Ramadan ya. Jadi apa ya? Lebaran sebenarnya. Lebaran ternyata. Lebaran. Jadi ketika di situ Pangeran Diponegoro diundang ya, katanya ingin lebaran kalau nggak salah ya. Jadi bahasanya ingin mau lebaran. Singkatnya ada pertemuan antara pengikut Diponegoro, saya agak lupa namanya, dengan wakil dari Hendrik Marcus de Kock. Waduh susah banget namanya itu. Iya, namanya de Kock ya. De Kock ya. Jadi mereka bertemu. Diponegoro bilang akan berunding lah ya, berunding dengan siapa Belanda setelah saya menyelesaikan puasa saya. Nah, Belanda menghormati, jadi unik ya. Di sini misalnya tenda, di sini tenda Diponegoro dan pengikutnya, di seberang sana itu tenda Belanda. Nah, selama bulan puasa mereka saling menghargai, tidak saling menyerang. Ini adalah sebuah peristiwa yang unik ya. Jadi kalau istilahnya perang itu pasti kita akan menemukan peristiwa-peristiwa unik. Yang dimana tadinya kita merasa dia adalah musuh, tapi di suatu waktu hati nurani kita berbicara. Betul. Nah jadi sejahat-jahatnya Belanda ini positifnya ya. Mereka menghargai Diponegoro ketika bulan puasa dan bahkan implementasinya betul. Mereka tidak menyerang sama sekali, bahkan tidak meneror. Berarti di sini sangat bisa menghargai dong ya. Betul. Nah, berarti kita jangan pernah memandang baik itu penjajah atau apa tuh negatif terus. Mereka pun juga manusia, punya sisi positif yang bisa kita pelajari juga.
Oke, terus gimana tuh akhirnya Ya setelah itu? ending makanya ketika Diponegoro melihat Belanda tidak mengusik dia pada saat bulan puasa, dia beretikat baik. Jadi karena pada saat itu Hendrik Markus Depok umurnya lebih tua dari Diponegoro, Diponegoro mendatangi orang tua. Oh, Iya, kita kalau ketemu orang tua kita datangin ke orang tua dong. oh sungkem dong kita Iya, pasti. menghargai ya. Diponegoro sebagai orang Islam yang cukup taat ya, dia datang. Tapi sayangnya memang Hendrik Markus Depok mengkhianati Diponegoro dan Licik dong. iya, dan Hendrik ini bukan bukan klaim dari Diponegoro saja, tapi Hendrik Berkusdoko juga mengakui bahwa dia memang mengkhianati karena menurut dia there is no other way, tidak ada cara lain untuk mengakhiri perang ini. Kalau Diponegoro dibiarkan lepas, misalnya ketika perundingannya gagal, ini Belanda akan kehabisan lebih banyak duit lagi, gitu. Jadi apa ya istilahnya kita ada pepatah bilang kita harus melakukan keburukan yang kecil untuk mendapatkan Kebaikan yang yang lebih besar. besar. Aduh, itu kalau diterapkan ke semua kayaknya itu bahaya itu ya. Masa kita bohong tapi ada kebaikan besar ada. Betul, iya. Yang ada kebaikan tersebut malah menjadi kropos dong nanti ke Betul, depannya. itu ya itu diterapkan oleh The Top pada saat itu gitu loh yang tentu merupakan kekecewaan yang besar bagi pengikut Diponegoro gitu. Tapi gini, ketika sudah Diponegoro ditangkap di situ, eh, Diponegoro dibunuh atau dibuang sih? Dibuang. Wah, jadi gitu guys. Jadi tidak seperti nasib pahlawan-pahlawan yang lain. Kebanyakan mereka ditangkap dan langsung dieksekusi mati. Mungkin di sini ada apa ya, little little nasib baik Diponegoro, jadi dia hanya diasingkan saja, tidak dibunuh. Ya berarti setidaknya dia masih bisa menikmati masa-masa hidup yang terakhir. Yang tentunya kalau saya rasa Diponegoro adalah seorang yang sangat-sangat religius, pasti ketika di akhir-akhir hayatnya pasti dia melaksanakan ritual ibadah yang lebih apa ya kalau kita bilang Lebih khusyuk kan. lebih khusyuk. Bahkan dia kalau mau tahu dia itu pengen sekali melaksanakan haji. Cuman Belanda sangat ketakutan jadi agak dicegah. Tapi kok kan haji? Nggak sampai. Nggak sampai. Iya, karena alasan Belanda sih kalau kita percaya alasan Belanda duitnya kurang. Jadi Diponegoro itu sempat mendapat santunan dari Belanda, tapi memang duitnya itu pas-pasan, pas-pasan untuk hidupnya dia dan keluarganya gitu. Berarti ketika diasingkan dia diberikan makan tidak di sana? Ya jelas, diberi santunan dan makan. Nah, suatu ketika ada hal unik nih. Diponegoro karena santunan terlalu kecil sempat dikurangi, sebenarnya beliau makan susah. Itu jadi ada mata-mata entah gimana ya dari kan dia sempat dibuang di Makassar ya. Di Makassar, di Makassar ada mata-mata dari entah dari Arab apa pedagang Arab, tiba-tiba ada berita di koran Prancis, orang Prancis loh ini, bahwa seorang seorang bangsawan Jawa diperlakukan dengan tidak baik. Yang bangsawan Jawa itu Diponegoro. Ya Belanda panik. Ini apa ini? Ada berita begini gitu loh. Iya. Terus gimana keadaannya? Ya akhirnya tunjangannya dikembalikan seperti semula. Aduh, berarti kayak sekarang dong. Harus viral dulu, baru mendapatkan haknya sepenuhnya. Oh, Betul. Jadi, nah waktu itu Belanda juga mengusulkan bahwa bukan Belanda sih, dia si Diponegoro mengusulkan bahwa saya boleh dong kembali ke Jawa, saya tidak akan macam-macam, saya diberi rumah peristirahatan terakhir, bolehlah ya kan. Nah, Belanda ragu. Belanda menanyakan ke para bangsawan Jawa terutama Yogyakarta, karena kan si Sultan Diponegoro, Pangeran Diponegoro itu kan anak dari Hamengkubuwono III ya. Oke. Tapi oleh para bangsawan Jawa tidak setuju karena akan menjadi masalah, kata lebih baik Diponegoro di luar Jawa terus. Jadi akhirnya Belanda ya tidak bisa memulangkan Diponegoro karena ditolak oleh bangsawan Jawa sendiri. Kok istilahnya Mm-mm. kita tidak menyelamatkan orang kita ya? Ya karena
Itu dia apa istilahnya mengganggu apa ya? Mengganggu apa sih kekuasaan yang sudah ada gitu. Lagi-lagi kekuasaan guys. Iya, jadi ya sudah akhirnya Ibu Nurul dengan sedih hati bertahan di Makassar. Sampai akhir hayat itu. Iya, sekitar 1855 kalau nggak salah meninggal. Iya. 18 itu. Jadi gini guys, mungkin segmen akhir dari video ini saya hanya memberikan moral. Ya biasalah pesan moral ya. Iya. Karena kita belajar sejarah, kita harus punya moralnya juga. Jadi pesan moralnya di sini yang pertama, jangan pernah menjadi pengkhianat. Menjadi pengkhianat itu adalah sebuah kesalahan terbesar yang dilakukan oleh umat manusia. Yang kedua, jangan hanya karena kekuasaan kita lupa di samping kita, itu adalah orang yang dulu pernah membantu ketika kita sedang di bawah. Iya. Itu jangan pernah lupa. Mungkin yang ketiga, jangan sesuatu hal yang itu buruk, kecil tapi menjadi sebuah kebaikan besar bagi saya itu seperti tidak harus dilakukan. Karena kebaikan yang dibangun adalah kebaikan yang teropos karena dibentuk dari sebuah bom yang kecil tapi lama meledaknya. Ya misalkan kayak bangunan ini 100 tahun, ya nanti dari misalkan nanti di 150 tahun baru meledak. Nah, jadi istilahnya itu sama aja nanti kan apa sia-sia. Jangan seperti itu. Mungkin pesan moralnya itu aja ya. Kedepannya kita harus bisa menjadi generasi yang cerdas, apalagi kita masuk ke era iptek yang sangat-sangat maju dan pesat sekali intinya. Yang kita pun ya jujur ya, itu sempat hampir kewalahan mengikuti kemajuan yang sangat-sangat cepat ketimbang umur kita gitu. Revolusi terlalu cepat teknologi ini. Mungkin saya tutup ya, karena sudah mungkin mau istirahat juga. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau menonton. Jangan lupa bunyikan lonceng, subscribe, like, comment, dan share di media sosial kalian masing-masing. Semoga konten ini bermanfaat buat kalian ke depannya dan kita bisa bersama-sama menjadi generasi yang hebat dan sukses ke depan. Apalagi nanti kita akan menghadapi 100 tahun Indonesia merdeka tahun berapa? 2045. Nah, kita harus persiapkan itu. Cukup generasi emas. Oke, cukup sekian dari saya. Saya Ananto dan pamit undur diri dari kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.